Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya, welcome back guys. Kita ketemu lagi di sesi praktikum penyakit parasitik. Ya. Nah, hari ini karena kita merujuk ke topik helminthiasis. Jadi outputnya adalah kita belajar untuk mendiagnosa. Ya, jadi kita itu mendiagnosa sampel yang arahnya ke helminthiasis atau mengambil sampel yang dicurigai terinfeksi cacing. Ya, kan gitu kan. Nah, mestinya ya kalau kondisi normal itu untuk ilmu penyakit ini atau penyakit parasitik itu setiap sesi praktikum itu pasti ada penugasan sampling. Ya, jadi cara pengambilan sampel ini juga penting dan mestinya harus dipelajari gitu ya. Sehingga kalian tahu nanti kriteria sampel yang diambil oleh masing-masing individu itu kondisinya bagaimana, lalu dibuktikan dengan pemeriksaan di lab. Ya, jadi kira-kira begitu. Karena kondisinya seperti yang saya tampilkan di slide perkuliahan tadi ya. Karena kadangkala kita menemukan ambil sampel feses gitu ya dari satu jenis hewan. Itu hewannya baik-baik saja, bahkan terlihat sehat. Dan fesesnya pun nggak diare gitu ya, nggak encer, cuman padat, keras, konsistensinya seperti biasa. Tapi ternyata begitu dibawa ke lab, ternyata positif, ya positif helminthiasis dan bahkan jumlah atau derajat infeksinya itu ada yang parah gitu ya, ringan. Apa sudah jenis telurnya selain satu jenis apa ditemukan lebih dari satu jenis, tapi jumlahnya juga bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan. Ya, ada yang apa namanya seperti itu. Nah, ini yang harus kita apa namanya pelajari. Jadi kembali lagi outputnya adalah kita belajar dan bisa mendiagnosa sampel ya yang terduga terinfeksi cacing atau helminthiasis tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, cuma nanti tentunya kita merujuk ke berbagai prosedur gitu ya, apa-apa saja yang bisa dilakukan dan nanti apa namanya tekniknya ini juga berbagai macam. Mau kita mengidentifikasi stadium telur atau larva atau dewasa gitu ya. Oke, baik. Ini coba saya sambil share screen dulu. Nah, oke. Saya rasa sudah tampil ya. Untuk topik hari ini itu judulnya adalah pemeriksaan feses. Ya, di mana pemeriksaan feses ini sebetulnya dilakukan kalau kita ingin mengidentifikasi ya stadium telur sama larva ya larva cacing ya itu pun kadangkala spesifik ya contohnya kalau kita mau melihat larva infektif seperti larva L3 gitu ya L3-nya nematoda itu sering ditemukan pada apa namanya feses. Namun kembali lagi kalau tadi kayak cestoda gitu ya, apakah larva infektifnya terdeteksi di feses? Jawabannya enggak. Tadi kan gambarannya contoh plerocercoid gitu ya. Plerocercoid kan adanya di daging. Ya, sehingga kalau kita mengidentifikasi dari feses, yang ketemu apanya cestoda? Ya telurnya. Ya, contohnya Monesia tadi ya, kita ambil sampel
feses sapi itu kita lihat apakah terdapat telur Monezia ataukah ada cestoda yang lain gitu ya. Kalau larva infektifnya gimana? Enggak terlihat. Tapi kalau nematoda beda lagi ceritanya, karena mayoritas larva infektif L3 atau bahkan ada yang L4 gitu ya. Dari nematoda itu kan free living stage ya. Jadi hidup di lingkungan secara bebas, termasuk di tanah, di dalam feses, sehingga itu kita bisa deteksi dari prosedur pemeriksaan feses tadi. Nah, itu yang akan terlihat di bawah mikroskop ya. Selain itu bisa juga terlihat ini apa namanya bentukan-bentukan yang lain semacam namanya artefak ya, artefak atau pseudoparasite. Jadi serpian-serpian atau mungkin sama-sama telur gitu ya, yang menyerupai parasit gitu ya. Contohnya ketika kita ingin mengidentifikasi telur cacing gitu ya, ternyata karena fesesnya ngambil dari alam ya, dimana mite tadi itu juga memakan ini kan kotoran atau feses hewan, dan kadang-kala mite atau tungau itu juga bereproduksi dengan cara bertelur di feses tersebut ya, sehingga ketika kita periksa di bawah mikroskop kadang-kala kita temukan bentukan yang menyerupai telur ya, tapi ternyata kok agak berbeda gitu. Nah, ini ternyata telurnya bukan telur cacing, tapi telurnya ektoparasit, seringnya mite tadi. Tapi tidak jarang juga ada ini loh ya, beberapa arthropoda yang lain kayak lalat gitu kan meletakkan telurnya di feses juga. Nah, itu juga terlihat di bawah mikroskop akhirnya nanti. Nah, ini sehingga kita nanti juga harus jeli dalam mempelajari bagaimana bentukan-bentukan atau morfologi dari telur cacing maupun larva cacing gitu ya. Kalau larva saya rasa nggak ada masalah, karena kalau sampelnya fresh itu kan larvanya masih hidup ya, sehingga terlihatnya di bawah mikroskop itu ya bergerak gitu ya. Yang jadi masalah adalah telur ya, telur cacing ini yang kadangkala ada satu ya, nggak satu ya, ada banyak spesies yang hampir mirip gitu ya, bentukannya satu sama lain. Nah, sebelum ke pemeriksaan ya, ketika kita mengambil sampel itu jangan ini ya, apa namanya, ada triknya ya, jangan random gitu aja, tapi ada triknya. Karena gini, ini kan praktikum, ranahnya praktikum ini beda dengan penelitian ya. Kalau penelitian itu kan mau yang terlihat sehat atau terlihat sakit, yaitu kita sampling semua, karena tujuan kita adalah mengetahui angka kejadian di satu populasi itu, atau mungkin kalau satu kandang gitu ya, di kandang sapi. Nah, namun kadangkala ketika kita masuk di lab ya, untuk ranah praktikum itu beda lagi. Kan tujuannya kita kan belajar ya kalau di lab ya kan, bukan kalau penelitian tadi udah benar-benar kita sampling. Tapi kalau ini kan belajar. Nah, outputnya belajar kan biar tahu. Nah, caranya biar materi yang kita eksplorasi untuk pembelajaran ini banyak gitu ya. Ya diusahakan dapat sampel yang positif. Nah kan gitu kan. Kalau negatif kan nanti nggak dapat apa-apa. Ya, misalnya periksa feses udah ngelakuin prosedur A, B, C, D, E, ternyata ketika periksa hasil negatif. Lah kan nggak ada yang bisa kita pelajari gitu loh ya. Tapi kalau lain cerita ketika positif, dan ternyata positifnya berbagai spesies helmin nih. Nah, itu kan bisa kita compare tuh. Oh, ternyata di apa namanya? Di induk semang kuda itu ada parasit ini. Kuda di Banyuwangi maksudnya ya. Oh, ini di sapi yang ada di kandang sana itu ternyata banyak helmin dari spesies Toxocara vitolorum ya. Selain itu sapinya malnutrisi gitu ya, banyak ektoparasit dan lain-lain. Nah,
banyak parameter yang bisa diamati ya, sehingga menurut saya akan lebih baik ketika kita mendapatkan atau mengarahkan sampling ya, pengambilan sampel itu dari hewan yang terindikasi positif. Ya, harapannya ya tadi simpel aja supaya kalian dapat hasil ya, dan bisa buat belajar kalian dan kalian tahu bahwa oh iya ya ternyata di sini itu sesuai dengan teori ya, ternyata di ruminansia itu ada cacing ini. Nah, gitu loh. Tapi kadangkala memang fakta di lapangan bisa sebaliknya gitu ya, bisa sangat berlawanan ya. Contohnya kita bisa saja menemukan adanya Toxocara, misalnya ya, telur Toxocara canis. Oke, halo, cek. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Dok. Ya, sorry tadi tiba-tiba disconnect sendiri Zoom-nya. Oke, baik. Sampai mana tadi ya? Ya, pengambilan sampel. Ya, pengambilan sampel itu perlu kita lakukan dari hewan-hewan atau pasien ya yang suspek gitu ya, atau terduga helminthiasis ya, suspek atau terduga helminthiasis. Nah, ini penting sekali supaya kalian nanti mendapatkan hasil di laboratorium yang bisa dianalisa atau dibahas gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, sebetulnya kalau kembali lagi ya, kondisi normal itu saya akan membagi ke biasanya 6 sampai 7 tim ya, atau kelompok. 6 sampai 7 kelompok gitu, di mana masing-masing kelompok ini akan mendapatkan penugasan sampling yang berbeda. Ya, misalkan kelompok 1 samplingnya hewan ruminansia, tapi kelompok 2 di hewan unggas gitu ya. Nah, berarti kan kalian turun ke lapangan nih ya, artinya menyebar ke masing-masing lokasi yang kemungkinan ada sampel itu. Nah, hewan dengan kriteria ruminansia atau unggas kan banyak sebetulnya. Tapi kalian harus mencari kriteria yang mengarah ke helminthiasis atau cacingan. Ya, jadi suspek terduga. Ya, contohnya kalau kayak di slide kayak di gambar, itu kan kita merujuk ke gambaran atau gejala klinis, ya kan, dimana kalau helminthiasis itu mayoritas kan malnutrisi, ya kan, penyerapan nutrisinya nggak bagus, sehingga hewan tersebut makannya tetap, porsinya tetap, tapi nggak gemuk-gemuk, bobotnya tetap sama, atau bahkan kadangkala makin kurus, ya kan, sehingga hewan tersebut ada kemungkinan terduga helminthiasis ya. Contoh kalau di sapi kan bisa kita terapkan teknik BCS ya, body condition scoring, itu ya cari yang rendah, ya cari yang makin jelek, ya paling jelek berapa, 1 gitu ya. Kalau bisa kalian cari 0,5 gitu ya, atau 0,75 sekalian. Karena arah malnutrisi ini memang belum tentu helmin sih, memang belum tentu helminthiasis. Tapi kan salah satu gejala yang dimunculkan kan itu. Jadi sehingga kalian ya gambling, tapi gamblingnya nggak nemen-nemen gitu loh ya. Dapat sampelnya nanti kemungkinan diperiksa, dibawa ke lab, di mikroskop, oh ternyata positif. Nah kan ya kalau saya sih ya senang juga ya kalau dapat hasil positif gitu ya, sehingga bisa bisa kita bahas bersama atau diskusikan bersama. Nah, ini salah satunya adalah cari hewan yang kondisinya nggak bagus. Ya, syukur-syukur BCS-nya rendah. Ya, ini kan sampai kelihatan kostenya itu ya, sampai kelihatan tulang-tulangnya, atau tinggal kari lunglit gitu ya kalau orang Jawa, balung karo kulit. Itu yang bisa kita kita jadikan suspek helminthiasis. Nah, ini triknya gitu ya, triknya ketika kalian mengambil sampel di lapangan untuk ranah praktikum ya. Kalau
penelitian beda lagi, karena di situ harus ada metodologi yang kalian lakukan gitu ya. Artinya kalau ingin mengetahui angka kejadian di seluruh populasi ya nggak peduli itu kurus gemuk ya kalian periksa semua gitu kan, harus semua sampel diambil. Atau mungkin ada ini ya, ada agak pemilih gitu ya, namanya metodologi purposive sampling. Itu misalkan kalian cuman ngambil sampel feses dari yang pedet aja ya kan? Itu pun pedet bisa kalian spesifikkan lagi apakah mau yang jantan atau betina, atau yang jantan aja betina aja, itu boleh. Tapi kan kita harus merunut ke metodologi. Nah tapi kan di praktikum ini beda lagi ya, kita bisa bebas jumlah sampelnya juga. Kalau jumlah sampel sih ini ya bisa juga opsional, tapi kalau jenisnya ini yang wajib, karena di situ ada penilaian untuk tugas juga biasanya. Kalau misalkan tadi kelompok 2 penugasannya adalah sampling feses unggas gitu ya, tapi dapatnya ruminansia lah, kan nggak cocok ya, berarti ada selisih atau nilai minus di situ kan, penugasannya unggas. Nah selain ruminansia tadi juga bisa ini apa, pet animal gitu ya. Misalkan ada yang punya peliharaan, dok saya mau ngecek sampling dari peliharaan saya sendiri, saya punya anjing atau kucing atau ayam atau kelinci atau mungkin reptil gitu ya, sekarang kan peliharaan juga banyak, itu juga boleh, silakan sampling diambil fesesnya gitu ya, terus dibawa untuk pemeriksaan. Atau mungkin bukan punya kalian tapi punya tetangga gitu ya, dok tetangga ada yang punya anjing kok kelihatannya kurus, terus pernah sekali 2 kali itu saya lihat dan ternyata encer. Nah nggak apa-apa, nanti izin aja untuk, toh yang diambil bukan anjingnya kan, fesesnya ya kan, untuk mengambil sampling feses. Justru itu malah lebih bagus, karena nanti kalau ternyata positif itu bisa kita rekomendasikan tindakan pengobatan, bahkan sampai pencegahan kan gitu. Nah jadi ada impact secara nggak langsung gitu ya. Atau bisa juga mungkin pas ada kontak dengan dokter hewan yang dekat dengan rumah, ada pasien helminthiasis, nah itu malah enak, malah bisa langsung kalian ambil sampel. Atau bisa juga aksidental ya, artinya kadangkala kita tahu pas di jalan gitu ya, ternyata ada kondisi anjing atau kucing liar itu tiba-tiba pup keluar cacingnya ya kan, atau mungkin nggak pup ini ya, muntah, vomit juga keluar cacing. Nah itu juga sudah jelas mengarah ke helminthiasis ya, tinggal kita identifikasi, dan akan sangat bagus jika kita jadikan sampel untuk praktikum. Nah gitu, termasuk juga ini unggas ayam, apakah boleh ini diganti dengan burung? Nggak apa-apa, kan masih satu jenis, satu tipe avian ya, dan kemungkinan besar juga jenis cacingnya juga sama antara yang diunggas dengan yang di burung. Kan kalau burung kan juga banyak yang dipelihara ya, burung kicau itu pun kan ya saya rasa nggak ada mungkin ya yang rutin cek fesesnya gitu, sehingga kita nggak tahu itu helminthiasis atau enggak. Tapi ketika kita sampling, seringnya ya malah ketemu, malah positif beberapa telur ya, yang umum kayak Ascaridia, Heterakis, terus kemudian Raletina beberapa, itu juga menginfeksi berbagai jenis burung peliharaan. Nah itu terutama kalau samplingnya dari ini ya, pasar burung yang satu kandang itu dikasih 10 bahkan 20 ekor gitu ya, padahal kandangnya sempit gitu, itu kan berarti terjadi bisa terjadi penularan dari yang sakit ke yang sehat. Nah itu juga sering dari sampel-sampel dari pasar seperti itu yang positif helminthiasis. Nah ini
dari kondisi atau gejala klinis yang dimunculkan, kurus, malnutrisi, ya syukur-syukur kalau kalian bisa lihat detail mukosanya pucat itu mengarah ke anemia, juga kemungkinan helminthiasis. Nah, kemudian yang poin kedua adalah kalian bisa melihat selain kondisi ini ya scoring dari badannya, performa tubuhnya, kalian bisa melihat dari performa fesesnya atau konsistensi fesesnya. Nah, ini dari sampel stool atau fekal atau feses sama ya, sinonim sinonim dari feses. Itu bisa kalian lihat. Yang pertama adalah konsistensi, ya, dimana memang tidak semua cacingan itu menyebabkan diare. Tapi kalau kita lihat tadi hewannya udah kurus kering, terus ternyata konsistensi fesesnya encer, kan berarti kemungkinan dia malnutrisi plus diare. Nah, ini malah memperkuat dugaan kita bahwasanya hewan tersebut helminthiasis gitu loh ya, positif helminthiasis, sehingga itu akan menjadi poin untuk teknik pengambilan sampelnya. Selain itu bisa juga kalian ketemu kondisi feses kayak gini, sudah jelas ada cacing atau proglotitnya, ya kan? Udah ada cacing, ada proglotitnya, ini malah lebih enak lagi karena sudah pasti banyak telur yang ditemukan di sini ya. Itu. Atau setidaknya kita ambil dari sampel feses yang segar gitu ya, dari hewan yang sama maksudnya ya. Loh, ini kok nemu cacing tapi pupnya udah tadi sore, sedangkan kita periksanya pagi, ternyata kan pagi dia pup lagi, ya udah kita ambil yang fresh itu tadi, yang segar, sehingga kita identifikasi telurnya itu lebih akurat. Nah, ini malah lebih jelas lagi ya, lebih parah lagi. Ini cestoda, cacing pita, proklotit, di ruminan ada juga cacing gelang gitu ya, cacing gilik. Ini yang dari anjing, segmennya di Pilidium, terus ada cacing pita juga, ini juga sama. Nah, ini yang kayak gini malah memperkuat dugaan kalian bahwasannya, ya kalau ini udah jelas helminthiasis ya, tinggal helminnya apa gitu aja. Justru langsung ambil aja, udah jadikan sampel untuk diperiksa di laboratorium. Nah, jadi perhatikan juga kriterianya ya, supaya nanti kalian mendapatkan hasil. Nah, sekarang kita menginjak ke prosedur ya, tapi sebelum itu harus tahu dulu ya tujuannya apa sih kalian meriksa feses itu, mau nyari apa. Yang pertama kan nyari helmin ya, nyari helminnya, nyari cacingnya. Tapi stadium apa? Jadi kembali lagi, yang bisa diperiksa dari sampel feses adalah stadium telur dan larva, ya kan? The egg and larvae can be identified and quantified. Jadi bisa dihitung juga. Ya, selain diidentifikasi, kita juga bisa menghitung. Ya, tapi detail perhitungannya akan kita bahas di sesi praktikum berikutnya gitu ya. Ini kita ke prosedur pemeriksaannya dulu. Jadi telur atau larva, ya. Kalau mau nyari dewasa, ya, kalau mau nyari stadium dewasa bisa, tapi aksidental tadi ya. Artinya kalau ada stadium dewasa yang ikut keluar bersama feses, itu boleh kita ambil untuk identifikasi. Toh cacingnya sudah terlanjur keluar, ya kan? Tapi kalau misal enggak, cuman pure feses gitu aja ya sampelnya, itu kita enggak akan ketemu stadium dewasa, karena stadium dewasa juga adanya di dalam organ dari hewan penderita. Ya, sehingga kalau kita ingin mencari stadium dewasa, itu harus kita lakukan teknik bedah saluran cerna. Ya, yang namanya bedah saluran cerna ya artinya hewannya sudah mati gitu ya. Hewan kalau ternak yang udah disembeli, atau mungkin kalau bukan ternak yang
ya mati aksidental misalnya ya, dapat sampel udah mati, atau mungkin memang sengaja kita eutanasi, ya kita matikan dengan teknik tertentu yang sesuai kaidah animal welfare, dan kita lakukan pemeriksaan, kita bedah, kita nekropsi. Nah itu baru ketemu yang stadium dewasa. Tapi kalau di sini kita hanya ketemu egg ya, telur sama larva. Ini yang dominannya biasanya nematoda gitu ya, larva-larvanya nematoda yang L3 itu. Nah ini ada beberapa teknik sebenarnya yang bisa diterapkan, karena ini kita sudah paham tujuannya. Selain tadi kita sudah tahu ini ya, kondisi hewan sama fesesnya, ya kan? Kita cari yang suspek, kita cari yang terduga helminthiasis. Nah, tapi cara mengambilnya bagaimana? Nah ini kita kembali ke prinsip koleksi sampel feses. Jadi prinsipnya ya, semakin feses itu fresh atau segar, itu makin bagus. Pemeriksaan kalian akan semakin akurat. Nah, kalau kondisi ini kayak digambar di ruminansia besar kayak sapi gitu ya, itu kan bisa direktal. Itu akan lebih bagus karena kita dapat sampel yang benar-benar fresh dari dalam gitu loh ya, dari dalam rektumnya, sehingga tidak ada variabel yang membuat hasil kita nanti bias karena sampel kita langsung dapat dari dalam. Loh, apakah nggak boleh ngambil sampel yang udah keluar gitu ya, fesnya udah di luar? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi, prinsip fresh atau segar tidaknya tadi harus dipertimbangkan. Jadi jangan sampai nanti ngambil sampel feses di lingkungan nemunya udah kering gitu ya, udah kering, udah kena panas atau mungkin kena hujan gitu ya, itu kan udah rusak ya. Efeknya di mana? Efeknya yang pertama adalah jika sampel feses tadi itu positif ya, ada kemungkinan telur-telur cacing yang ada di dalamnya itu udah mati, rusak. Ya, rusak ini pecah, lisis ya. Lisis, sehingga yang mestinya kalian dapat dari sampel tersebut ternyata diperiksa malah nggak dapat karena sudah lisis tadi ya, kena paparan panas segala macam, itu bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan, sehingga yang harusnya positif itu malah terdeteksi negatif, ya kan, false negatif, ya kan gitu, ada false positif, ada false negatif. Nah jadi tetap diusahakan yang fresh tadi. Poin yang kedua, dampaknya adalah kalau ternyata nggak rusak gitu ya, telur cacingnya nggak rusak, itu ketika periksa di bawah mikroskop, ini banyak sekali artefak yang masuk ya, dan artefak ini sangat mengganggu menurut saya kalau untuk pemeriksaan, karena tadi kembali lagi ya, kalau di lingkungan udah lama dan kering gitu, itu kan kemungkinan sudah banyak arthropoda yang hinggap ya, lalat, mite, mungkin pinjal juga ya, kan larvanya juga makan feses tuh. Nah itu banyak yang meletakkan telur juga di feses yang kering tadi, sehingga ketika kita ambil, kita jadikan sampel, kita periksa, itu malah nemunya banyak telurnya arthropoda tadi, dimana kalau biasanya apalagi awal-awal meriksa gitu ya, mahasiswa itu malah dikira telur cacing semua, padahal itu telurnya ini serangga. Nah ini kan malah mengacaukan hasil gitu ya, sehingga pemeriksaan kalian akhirnya enggak fokus. Nah ini jadi prinsipnya semakin segar feses tadi semakin baik. Kalau di luar tadi gimana? Udah terlanjur dikeluarkan, ya enggak apa-apa, tapi kalian cari yang segar. Ya, kan terutama kalau sapi kan bisa diamati tuh jam ini ya, jam pupnya atau defekasinya. Pas pagi-pagi dia pup atau sore gitu ngeluarin pup, itu diambil. Ya kan? Sehingga bisa diperiksa. Atau mungkin kalau yang bisa kita kendalikan kayak hewan-hewan peliharaan ya, apapun itu, anjing, kucing, mungkin ayam itu ya, burung, atau mungkin iguana, kura-kura,
itu kan bisa di sistem kandang. Artinya kita taruh kandang, kita amati, ketika mengeluarkan feses langsung kita ambil. Nah kan kita dapat sampel fresh dari situ. Nah itu ada tekniknya ya, sehingga kalian benar-benar mendapatkan sampel feses yang fresh dan tidak mengacaukan atau membingungkan kalian ketika meriksa. Nah ini tadi masalahnya kalau sudah di ground, di environment itu ada kemungkinan bias tadi ya, karena sudah arthropoda udah hinggap di sini, bertelur, dan sehingga di mikroskop bisa terlihat semuanya. Ya. Nih, jadi juga menjadi perhatian ini ya, kontaminasi ya, karena feses ini tidak hanya tempatnya parasit, tapi bakteri, mungkin beberapa jenis virus juga disekresikan lewat feses. Nah, ini personal protection ya. Artinya kalau ngambil feses ya kita pakai glove gitu ya, pakai hand spoon supaya tidak terpapar langsung dengan kulit kita. Kenapa? Karena ya contohnya kalau ngambil feses terutama ini ya anjing gitu ya, pet animal, itu kalau ternyata fesesnya positif, ada larvanya ankylostoma ya, dia bisa larva migran, cutaneous larva migran. Artinya kalau kalian tidak pakai glove, langsung kontak dengan tangan kalian, larvanya bisa masuk lewat pori-pori. Nah kan gitu. Jadi personal protection juga harus diperhatikan. Tapi kalau ternyata nggak ada glove gitu ya, nggak ada sarung tangan, nggak ada handscoon, gimana caranya? Nggak masalah, kita tetap bisa memanfaatkan plastik ya. Kan nanti wadahnya di plastik atau sebelum pindah ke botol sampel itu loh. Itu kan bisa kalian pakai jadi glove atau sarung tangan kalian juga, plastiknya itu buat ngambil feses. Nah, kalau kondisi kayak gini ya, ini kan udah di lingkungan. Jadi ambilnya jangan di bagian yang pinggir ya. Kalau bisa ambil bagian yang dalam. Ya, jadi di bagian yang paling tengah itu ya. Karena biasanya itu relatif masih terlindung dari paparan panas matahari, dan biasanya telur maupun larva cacing masih hidup di bagian yang dalam. Nah, ini jadi jangan cari yang kering, itu udah rusak gitu ya. Kalau kondisi sampel itu udah rusak. Nah, ini yang mengacaukan hasil adalah ketika ada organisme lain yang masuk ke dalam feses tersebut. Kalau itu udah lama di luar lingkungan. Nah, caranya juga selain teknik pengambilan tadi, ini juga yang penting yaitu teknik labeling. Ya, jadi kalau kondisi biasa ya, kondisi normal ketika saya bagi kelompok untuk pengambilan sampel di lapangan itu tentunya sudah saya bekali alat dan bahan. Ya, salah satu alatnya adalah pot sampel untuk wadah fesesnya ini, dimana ketika sudah mengambil ya, mahasiswa sudah mengambil, pot sampelnya di seal, ditutup rapat, itu jangan lupa dilabel ya. Apa yang perlu dilabel di sini? Nah, informasi yang penting yang pertama adalah jenis hewan ya, jenis hewannya apa kalian tulis. Kalau yang ngambil ini opsional ya, boleh ditulis nama kelompok atau nama mahasiswa juga boleh. Intinya kolektornya siapa, ya, kolektornya siapa. Terus lokasi pengambilan di mana, ya, di kandang atau di tempat sampah atau di depan rumah. Itu akan berpengaruh untuk kita menganalisa hasilnya nanti, ya, terkait lingkungan dari hewan yang kita duga helminthiasis tadi. Terus berikutnya adalah ini date and time ya. Jadi tanggal dan waktunya ini juga harus ditulis. Jadi jangan sampai
feses tadi terlampau berhari-hari baru diperiksa, ya sudah mati semua nanti ininya, telur cacingnya. Jadi nggak dapat hasil malahan ya. Jadi itu teknik labeling ini juga seringkali terlupa, sehingga nanti juga akan berdampak pada hasil pemeriksaan. Nah ini, jadi setelah dimasukkan wadah, pot sampel, jangan lupa dilabel, ya kan, dilabel. Ini yang seringkali terlupa biasanya. Nah ini, jadi critical point di sini adalah sesegera mungkin ya, kalau nemu feses segar, yaitu yang langsung diperiksa, ya kan, langsung diperiksa. Tapi kalau enggak, ternyata butuh namanya media transport gitu ya, itu harus kita kondisikan di suhu ini dingin ya, suhu refrigerator 4 derajat Celcius. Ini biasanya bisa diatasi dengan cool box ya, membawa cool box yang sudah diisi ice gel atau es batu lah kalau enggak ada. Nah, itu bisa ditaruh situ supaya terjaga gitu ya kondisinya. Jadi ini ya, suhu refrigerator itu beda dengan suhu freezer. Kalau suhu freezer itu minus 0 derajat Celcius ke bawah. Ini yang bisa menghancurkan atau merusak larva maupun telur cacing. Ya, tapi kalau suhu refrigerator relatif stabil ya, kurang lebih 4 sampai 5 derajat Celcius. Ini sampel kalian aman. Ya, sampel kalian aman. Nah, selain itu bisa diperiksa di mungkin besoknya, lusanya, atau minggu depan masih bisa ya kalau kondisi gitu. Nah, terus permasalahannya adalah bagaimana kalau tidak ada cool box atau kulkas yang buat nyimpen khusus tadi ya, di maintenance suhu segitu. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan opsi kedua dengan larutan kimia. Ya, larutan kimia ini pilihan pertama adalah formalin dengan konsentrasi 10%. Ya, 10%. Ini sebenarnya opsional ya. Ada beberapa referensi yang mengatakan 1% itu cukup sebetulnya. 1%, ada yang ngomong 3%, ada yang 5%. Tapi rata-rata yang dipakai kalau pakai ini ya, formaldehid murni itu yang ada di lab itu ya, bukan yang ini ya, bukan yang di drumnya lab anatomi itu kan gelondongan teknis gitu ya. Tapi yang murni itu biasanya literan gitu ya, itu kan pure formaldehyde. Itu kita encerkan sampai konsentrasi 10%. Nah, itu bisa dipakai untuk mengawetkan. Misalkan gini, kelompok kalian ternyata bisanya hari ini nih ngambil sampel, sedangkan periksanya baru besok. Nah, berarti ini butuh penambahan larutan formalin 10% tadi supaya bisa diperiksa lebih lanjut besoknya gitu ya. Nah, cuman penggunaan formalin ini ternyata mengalami beberapa permasalahan gitu ya. Yang pertama, ketika kita terlalu lama merendam sampel feses di formalin, ya, ini ternyata ikut melisiskan, yang pertama melisiskan telur, ya. Yang kedua, bisa mengacaukan hasil pemeriksaan. Mengacaukannya bagaimana? Jadinya nanti suspensi dari feses kalian ketika diperiksa di bawah mikroskop itu blur, ya, burem. Karena ada molekulnya formalin yang relatif lebih padat, yang menutupi serpian-serpian dari feses, terutama kalau ada telur ya, telur kalian akhirnya ketutupan gitu loh, jadinya blur, burem gitu ya, burem kalau terlalu lama. Nah, di samping itu formalin ini kan bau ya, baunya kan menyengat ya kan, iritan and toxic, sehingga ketika kita mensuspensikan terus dicampur larutan formalin ini dan kita periksa di bawah mikroskop, kadang baunya juga
menyengat gitu loh ya, mengganggu. Bukan bau fesesnya, tapi malah bau formalinnya, sehingga mengganggu operator yang periksa di bawah mikroskop tadi. Nah ini ternyata ada permasalahan yang perlu dipertimbangkan. Sehingga ya kalau saya itu formalin 10% ini tidak saya gunakan. Ya, saya lebih prefer menggunakan alkohol 70%. Ini hasilnya lebih smooth. Ya, jadi diperiksa di bawah mikroskop itu nggak ada blurnya tadi ya, cairannya nggak menutupi. Terus yang kedua, nggak bau juga, baunya nggak nyengat. Kalau alkohol kan lebih kalem ya aromanya, sehingga ini bisa menjadi opsional pengganti larutan formalin tadi. Hasilnya lebih smooth, lebih bagus. Tapi kembali lagi ya ke prinsipnya, kalau bisa ya nggak pakai apa-apa. Yang bagus gimana? Yang bagus ya sampel feses fresh itu langsung kita proses. Nggak perlu kita pakai formalin atau alkohol atau mungkin larutan pengawet yang lain ya. Itu opsional saja ketika operator tidak memungkinkan untuk meriksa feses, ya kan, baru diberi perlakuan tadi. Tapi kalau kita merujuk ke prinsipnya, ya makin fresh makin bagus, makin ini ya makin valid hasilnya ya. Itu jadi ada beberapa pertimbangan dari bahan-bahan yang bisa digunakan. Nah ini yang harus dipersiapkan untuk pemeriksaan feses, ya kan, beberapa alat ya. Jadi yang pertama ya kita butuh sampelnya itu sendiri, ya kan. Masa mau memeriksa feses tapi tidak ada fesesnya, kan lucu nanti. Sampelnya harus dapat, ya sampelnya harus dapat. Terus kemudian ini ya wadah, bisa pakai pot sampel atau gelas plastik atau gelas beneran juga tidak apa-apa ya, gelas kaca, tapi kalau di lab rentan pecah ya, jadi pakai yang plastik aja. Terus kemudian handscoon ya, handscoon ini opsional ya. Kalau kalau apa namanya, kalau nggak pakai ya nggak apa-apa, tapi ya sering-sering cuci tangan pakai sabun, ya kan? Itu sudah cukup untuk mencegah transmitnya parasit. Objek glass, cover glass pasti ya, karena periksa di bawah mikroskop. Pipet ya, pipet plastik untuk meneteskan, dan ini namanya centrifuge tube atau tabung sentrifus ya, bentuknya yang bagian bawah ini meruncing gitu ya. Ini nanti yang diletakkan di alat sentrifugasi dan diputar sesuai kecepatan di masing-masing metode. Rata-rata 1.500 sampai 3.000 rpm ya, atau rotation per minute. Di alat sentrifus ini memutar dengan begitu cepat ya, dalam 1 menit itu, sehingga nanti suspensi feses kalian ini akan terbagi menjadi dua, yaitu supernatan dan filtrat. Ya. Filtrat yang ada di dasarnya yang butek gitu ya, yang keruh. Yang di supernatan itu yang jernih nanti di cairannya ini. Nah, mikroskop ya jangan lupa. Nanti pemeriksaan mikroskopik nggak ada mikroskopnya kan ya lucu gitu ya. Jadi mikroskop tetap harus dipakai ya. Nah, beberapa teknik yang bisa diterapkan itu gini ya, secara garis besar itu 2 teknik atau 2 metode ya. Yang pertama itu metode natif, yang kedua metode konsentrasi, di mana metode konsentrasi ini terbagi menjadi 2 metode lagi, yaitu sedimentasi dan apung atau flotation method. Nah itu ya, ini ya terserah kalian sambil nyatet atau mengingat sendiri juga tidak apa-apa. Jadi 2 tadi ya, natif sama konsentrasi. Konsentrasi terbagi menjadi sedimentasi sama apung. Ya, kita ke yang pertama dulu, natif. Ya. Kalau natif ini adalah periksa secara langsung. Ya, jadi tanpa perlakuan apapun, penambahan reagen apapun tuh tidak pakai kita. Jadi ya langsung feses segar itu ini ya, step 1 kita ambil pakai apa namanya, stick ya, pakai
stick es krim ya, atau lidi, atau kalau kalian ada sendok ya nggak masalah. Intinya untuk ngambil feses gitu ya. Kalian ambil terus taruh di gelas ya, gelas plastik atau gelas ukur, atau kalau ada di lab itu beker glass gitu ya. Tapi eman beker glass ya. Biasanya nanti kalau anak-anak biasanya ngerjakan sambil guyonan kesenggol pecah. Ya, nanti yang marah-marah nanti Pak D Danar malah ya kan. Jadi lebih aman plastik aja. Itu biasanya sudah kami sediakan. Ya, jadi kalian tinggal kerja aja. Itu gunanya untuk mensuspensikan. Ya, jadi feses itu dicampur dengan air dulu. Ya. Air apa? Airnya bebas. Ya air kran itu ya, air mengalir, air kran kalian ambil. So, kalau pakai air mineral nggak apa-apa. Pakai aqua atau le mineral gitu ya, nggak apa-apa. Tapi eman ya, mending kalian minum airnya. Jadi pakai air biasa aja, air mentah boleh. Ya. Jadi salah satu sisi positif enaknya kerja dengan parasit itu kita tidak perlu terlalu aseptis ya. Kalau di mikro, di bakteri kan kita harus benar-benar ini nih, benar-benar strict, jangan sampai ada kontaminan, karena satu kontaminan aja bisa mengganggu tumbuhnya di media kultur kan gitu kan. Kalau di parasit mau kalian ini contohnya pakai glove ya, mau nggak pakai glove juga nggak apa-apa ya, tapi ya jangan ditiru, yang bagus ya pakai glove sehingga tidak terjadi penularan kalau ada larva migran tadi ya. Nah, jadi dicampurkan ya, diaduk itu sebentar sih, saya ada beberapa contoh juga. Nah, katakanlah dapat fesesnya itu ya seperti di gambar itu. Kering seperti ini. Ini bukan feses tapi ya, ini apa namanya? Soil aja, tanah biasa. Jadi umpamanya sama kayak di gambar itu, kalian ambil aja nih dari sampel feses yang terutama tadi kalau rektal gitu ya, rektal kan dapatnya banyak, ya kan? Rektal kan dapatnya banyak. Apakah sebanyak itu yang diperlukan? Enggak, ya enggak. Loh, butuhnya berapa dok? Butuhnya cuma 1-2 gram. Ini loh, obtain about 1 to 2 gram of fecal sample. 1-2 gram aja butuhnya. Artinya kalau kalian dapat lebih ya sebanyak ini harus ditimbang dulu. Ya, ditimbang pakai timbangan biasa aja, nggak usah analitik ya. Timbangan biasa itu bisa dipakai dengan berat 1-2 gram. Ya, 1 gram aja cukup sebenarnya. Kenapa? Karena ini kan mikroskopik nanti hasilnya. Artinya di 1 gram itu tadi bisa saja kalau positif terdapat ribuan telur cacing gitu loh. Sehingga kita cukup segitu aja ngambilnya. Kita udah tahu itu udah mewakili atau merepresentasikan dari kondisi real intensitas infeksinya. Banyak tidaknya telur cacing di situ. Itu sudah bisa dari 1 gram feses. Nah, cukup. Ya, jadi makanya perlu diambil pakai stick atau sendok tadi, ditaruh gelas yang lain untuk disuspensikan. Setelah itu udah campur air, diaduk aja, diaduk seperti biasa ya. Pakai pengaduk ini prosedurnya sih pakai batang pengaduk gitu loh, tahu ya, spatula batang pengaduk yang dari kaca itu loh ya. Tapi kembali lagi, ternyata kalau pakai itu setiap praktikum pecah ya, atau kalau nggak pecah ya terbagi jadi 2. Kalau terbagi jadi 2 simetris enak, masih bisa buat ngaduk lagi. Tapi kalau pas nggak simetris terus retak semua ya nggak bisa dipakai. Sehingga lebih aman kita pakai aduk aja, pakai stick atau sendok plastik juga boleh, intinya tercampur. Nah, dari situ, dari suspensi larutan feses itu langsung kalian ambil pakai pipet, langsung periksa di bawah mikroskop. Taruh objek gelas, tutup cover gelas, langsung periksa. Nah, itulah yang dinamakan prosedur atau metode natif. Jadi langsung kita periksa secara langsung, nggak ditambah apapun. Nah, itu ya. Jadi
kita tidak perlu reagen kimia khusus, nggak perlu apapun, cuman air aja, ya kan? Air sama pipet langsung diambil, letakkan di bawah mikroskop, udah periksa. Itu kalau memang positif ketemu kok natif itu. Terutama kalau ininya parah ya, derajat infeksinya parah, natif itu sudah terlihat telur cacing yang segitu banyaknya itu ya. Nah, sekarang adalah kondisionalnya ketika ini kebetulan kayak gambar ya, dapatnya kering ya. Terus bagaimana kalau fesesnya tadi saya kan ngambilnya sesuai kriteria, Dok. Saya cari yang diare. Nah, diare itu ada yang masih pasta, ada yang sudah encer kan gitu kan. Ada yang encer kayak air. Saya dapatnya yang udah encer kayak air, Dok. Apakah perlu saya tambahkan air lagi? Ya, jawabannya enggak. Ya, kalau sudah encer, selama itu bisa diambil pakai pipet plastik ini ya, atau pipet pastur juga boleh, pipet ini. Selama itu bisa kalian pipeting, ya sudah, enggak masalah. Kan tinggal neteskan di objek glass, terus tutup cover glass, diperiksa. Ya, ini tadi kan case-nya kan karena kering. Ya, kering, ya diencerkan dulu. Kenapa? Karena kalau padat kan enggak bisa dipipet. Apa yang mau dipipet? Ya kan? Jadi kita jadikan suspensi dulu, diaduk merata. Tujuannya apa? Kembali lagi kayak yang asumsi kita yang di dalam tadi ya. Bagian tengah ini kadangkala lebih banyak telurnya, sehingga kalau nggak kita aduk, nggak merata. Kita malah dapat airnya tok nanti ketika di pipeting. Ya. Jadi tetap kita aduk merata, baru kita ambil dengan pipet. Taruh 1-2 tetes cukup di objek glass, tutup cover glass, periksa. Nah, itu adalah teknik atau prosedur yang natif. Jadi kita periksa secara langsung nih prosesnya. Demikian juga yang diare tadi, ya sudah, kalau udah encer ya ambil aja pakai pipet, nggak usah kalian tambahi air lagi, wong udah encer kan, diambil aja langsung ditutup cover glass, periksa. Nah, itu langsung terlihat. Nah, kondisional yang kedua adalah kalau tadi terlalu encer ya, terlalu kering. Nah, ini juga terjadi, terlalu kering. Ya, karena tadi ya ada beberapa yang ternyata ya mungkin karena sesuatu hal akhirnya dapatnya cuman feses yang kering gitu ya. Nah, ini yang kita mengaduknya kadangkala perlu 2-3 kali untuk metode natif. Jadi setelah diaduk itu kita saring dulu. Ya, terutama kalau ruminansia sih, atau yang herbivora pada umumnya. Karena di situ masih banyak sekali sisa-sisa serat-serat dari hijauan. Nah, sehingga harus kita saring dulu ya. Ya 1-2 kali penyaringan cukup lah. Jadi disaring, terus kan yang nanti di gelas yang nomor 3 itu kan kita udah nampung larutannya nih. Nah, larutannya itu yang kita aduk kembali, terus kita pipet, kita ambil dengan pipet. Nah, ini juga terjadi ya kasus seperti itu ya. Karena kalau terlalu kering, terlalu berserat, banyak sabut tumbuhannya, itu bisa opsional dengan teknik penyaringan tadi ya. Tapi kalau yang udah yang diare tadi udah encer ya enggak usah, kan udah tinggal ngambil aja tuh. Nah, ini ya, jadi konsistensi feses mempengaruhi teknik kalian dalam memproses sampel. Nah, kemudian natif sudah ya, nanti itu prosedurnya, nanti hasilnya kan harus lihat dulu nemu apa kan gitu. Nah, sekarang kita ke metode konsentrasi. Ya. Metode konsentrasi itu terbagi jadi 2 kan ya, sedimentasi sama flotation atau apung. Ya, atau metode apung. Nah, kedua metode ini karena sama-sama metode konsentrasi, ini stepnya hampir sama. Ya, stepnya hampir sama, hanya saja larutan yang digunakan berbeda. Nah, ini prosedurnya agak lebih panjang kalau dibanding dengan natif
Ya, kalau natif kan tadi enak, langsung ya, langsung aja periksa. Kalau ini enggak, dari larutan feses yang berhasil Ganti PPT, San. kalian tersuspensi Aku tadi, dia agak ngerti. ya kan? Harus Paling. habis tersuspensi tadi, itu kalian letakkan atau pindahkan ke tabung sentrifus yang nomor 5 itu. Ngecat nih lo. Nia. Halo, Francisca Okta, kamu belum mute. Ya, jadi ini namanya tub sentrifus tub, ya tabung sentrifus. Ujung bawahnya ini meruncing karena nanti diletakkan di apa namanya room dari alat sentrifusnya, sentrifugasi. Atasnya ada tutupnya, ini sebenarnya ada tutupnya. Tapi kalau digunakan nanti kalau butuh beberapa reagen ya dibuka dulu. Tapi kalau masuk sentrifus lagi ya jangan lupa ditutup lagi, ya. Karena kalau sentrifus tadi kan cepat sekali ya, 1 menit kan bisa ribuan putaran, ribuan rotation. Kalau nggak gitu ya tumpah semua nanti larutan kalau nggak ditutup ya. Jadi tetap harus ditutup. Nah, ini kalau ukuran tub sentrifus standar itu maksimal 15 mili. Ya, kalau ini ujung terakhir itu 14 ya. 14 cm, ya apa 14 mili. Ini di sini. Ada skalanya ya, ada angkanya ini. Nah, diisi berapa kan gitu kan pertanyaannya. Dari suspensi feses tadi, larutan feses tadi, ini diisi berapa? Nggak usah diisi penuh. Ya, isinya cukup sekitar ya 12-13 mili aja lah. Jangan diisi sampai penuh. Kenapa? Karena nanti sentrifus tube ini akan masuk ke itu ya. Kalau di slide itu poin 6, itu disentrifugasi, disentrifus. Karena muternya terlalu cepat, kalau nanti terlalu penuh, meskipun kalian tutup, ngerembes, nanti cairannya bisa tumpah dan tumpah semua ke dalam alatnya gitu ya. Nanti malah merusak sentrifus karena ini perangkat elektronik juga gitu ya. Sehingga nggak usah diisi sampai penuh. Ya cukup 12-13 mili aja. Kalian isi, itu cukup. Nah, ini sekarang kita ke metode yang pertama. Tadi kan 2 nih, sedimentasi sama apung, ya kan? Kita ke sedimentasi dulu. Ya. Jadi suspensi yang ada di larutan ini ya, apa namanya? Feses yang campur air tadi, itu kan kita sentrifugasi. Nah, yang poin 5 itu kan keruh kan larutannya. Nah, nanti di poin berikutnya itu nanti akan terpisah antara, nah contohnya di gambar nomor 7 itu ya. Di bagian dasar itu nanti endapannya atau filtratnya itu yang keruh. Dan bagian atasnya itu yang bening, jernih. Nah, itu yang supernatan. Nah, terus yang mana yang kita butuhkan untuk pemeriksaan sampel? Yang dibutuhkan adalah yang bagian di dasar. Kenapa? Karena pasca sentrifugasi, telur cacing-cacing tadi akan tetap turun ke bawah. Ya, mengikuti sisa sabut-sabut feses yang tersisa tadi ya. Debrisnya namanya ya, debrisnya. Itu tetap turun ke bawah. Sehingga kita tidak butuh nih supernatan bagian yang jernih ini tidak dibutuhkan ketika sedimentasi. Butuhnya adalah itu sebagai indikator ya, apakah sentrifugasi kita udah cukup atau enggak. Nah, maksudnya bagaimana? Karena kadangkala satu kali sentrifugasi ya dengan kecepatan 1500 rpm selama 2-3 menit ya, itu masih keruh. Ya, jadi misalnya enggak terlihat kayak yang poin nomor 7 ini nih, masih terlihat seperti ini. Lah, kalau udah gini gimana? Ya yang keruh tadi dibuang, terus kalian isi air lagi sampai volume 12-13 mili lagi, sentrifus lagi. Sentrifus 1 kali lagi, nanti akan keluar hasil seperti ini. Intinya sampai jernih. Ya kan?
sampai supernatanya itu jernih. Itu baru bisa kita periksa. Kenapa? Karena tujuannya kita mengendapkan semua telur cacing, kalau mungkin ada ya, kalau ada telur cacingnya itu akan nyangkut atau terperangkap di bagian yang filtrat itu tadi, bagian filtrat. Nah, sehingga kita tidak butuh supernatanya. Supernatanya ini ya kita buang, ya poin 8 ini. Jadi kita buang. Kalau masih keruh ya diisi air lagi, terus di sentrifus lagi sampai ini. Nah ini ya. Nah terus bagaimana caranya? Ya itu nanti ini ya kebetulan. Nah mungkin seperti ini ya. Ini belum terlalu jernih karena saya nggak pakai sentrifus ya. Ini diendapkan aja bisa sebenarnya. Cuman kenapa kok pakai sentrifus? Itu mempercepat hasil. Ya, kalau diendapkan gini nanti juga terpisah sendiri kok antara ini ya filtrat yang di bawah dengan supernatan yang cairan yang lebih jernih ini. Itu nanti terpisah sendiri, tapi butuh waktu berjam-jam, ya kan? Nah, karena praktikum nanti ya bisa malam kalian nanti pulangnya kalau nungguin nggak pakai sentrifus ya. Jadi pakai sentrifus, disentrifugasi. Kalau udah bening gimana ya? Jadi perhatikan step nomor 9 tuh ya. Jadi tetap kita buang semua ya. Bagian supernatanya ini tidak dipakai. Ya, kita butuhnya filtrat yang ada di dasar ini aja. Cuman permasalahannya adalah filtrat ini kan endapan, padat, ya kan? Kalau kita pipet, ambil pakai pipet kan tidak bisa. Nah, sehingga ya buanglah supernatan sampai seminimal mungkin ya. Kalau kalian perhatikan poin nomor 9 itu masih ada sisa ya, sisa supernatan sedikit, tapi ya sedikit di ujung filtratnya pas ya. Fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau kalian pipetnya nanti ke dalam, ke sini, ke bagian dasar, sehingga itu bisa ketarik endapan telur cacing yang ada di dalam nanti masih bisa ketarik karena masih ada sedikit cairan di sana. Nah itu jadi kalian mipetnya adalah bagian dalam dari tub ini ya, dari tub sentrifus, sehingga nanti dapat yang bagian paling dasar ini, filtratnya nanti keambil dengan menyisakan sedikit supernatan tadi. Nah ini kan diambil kan, dipipet, ya sudah langsung aja taruh objek glass, tutup cover glass, periksa di bawah mikroskop. Selesai untuk sedimentasi. Ya, untuk sedimentasi. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita melakukan teknik yang berikutnya, yang flotation method atau pemeriksaan apung. Ya, pemeriksaan apung. Nah, ini sama tapi larutannya berbeda. Jadi ya semacam sedimentasi yang dimodified lah ya. Kalau tadi pakai air, ini sekarang kita pakai reagen khusus. Nah, jadi kita bisa menggunakan berbagai larutan. Ya, salah satunya saturated sugar solution atau larutan gula jenuh. Ya, larutan gula jenuh. Ini kalau ini kan teknik pembuatannya ya. Biasanya kalau di lab udah saya siapkan, kalian tinggal mengaplikasikan aja. Nah, bedanya adalah ini ya, kalau tadi telur cacing yang disedimentasi itu kan malah kita kondisikan turun ya ke bawah, ya kan? Malah kita kondisikan ke dasar. Tapi kalau apung, flotation ini sebaliknya, kita kondisikan telur cacingnya mengapung. Nah, makanya namanya tekniknya apung. Jadi kita kondisikan malah ke atas nih telur cacingnya. Kalau sedimentasi kan tadi malah ke bawah, tambah mengendap. Kalau ini malah mengapung ke atas. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, karena ada pengaruh atau peran dari larutan yang digunakan. Di mana larutan gula jenuh ini ya mempunyai ini ya specific gravity atau berat jenis sekitar 1,7,
yang ketika kita masukkan dan kita sentrifus, ini ternyata di dalam larutan situ terjadi perbedaan konsentrasi berat jenis. Ya, di mana berat jenis telur cacing tentunya lebih ringan daripada berat jenis larutan yang digunakan. Sehingga telur cacing yang tadinya mengendap ke bawah akan terapung ke atas, tertarik ke atas. Nah, itu ya. Terus bagaimana ini opsi yang lain kalau nggak ada gula jenuh gitu ya? Kita bisa pakai garam jenuh, ya, zinc sulfat, magnesium sulfat itu opsional ya. Lalu bagaimana prosedurnya? Nah, ini bedanya dengan sedimentasi ya. Sentrifugasinya sama ya. Jadi mulai kita kembali ke slide ini dulu ya. Mulai step 5, 6, 7 sama. Ya, jadi mulai suspensi diletakkan di sini, tub sentrifus, kemudian disentrifugasi, kita tunggu sampai jernih ya, tadi airnya ya. Kalau udah, ya udah dibuang, kita sisakan filtratnya aja, ya ini ya, yang poin nomor 9. Nah kalau sedimentasi kan tadi kita kelar langsung kita periksa. Tapi kalau apung ini nambah satu step lagi, di mana filtratnya ini tadi yang tersisa ya, telur cacingnya kan ada di sini nih di dasar ya, kan kita mau apungkan. Ini kita isi dengan larutan gula jenuh tadi ya, gula atau garam jenuh. Kita isi dengan volume yang sama 12 sampai 13 mili tadi. Nah setelah itu tutup lagi ya, tutup sentrifus lagi. Nah ini dari situ akan muncul dua jenis, kembali lagi filtrat sama supernatan. Tapi supernatannya jelas udah jernih karena tadi kan udah dari step ketiga nih, udah 2-3 kali sentrifus, pasti udah jernih. Cuman bedanya yang terakhir ini isinya udah larutan garam jenuh atau gula jenuh. Ya, kalau sedimentasi tadi kan isinya air biasa. Kalau ini isinya gula jenuh. Nah, sehingga kita nggak melakukan pipetting di sini ya. Kenapa? Karena telurnya udah terapung. Ya, jadi kita nggak perlu masukkan pipet ini ke, kalau tadi kan diambil sampai masuk sini ya, sampai ke dalam, diambil gini. Nah, kan dipipet gini. Kalau yang apung enggak, kita enggak melakukan pipetting. Nah, caranya bagaimana? Kita tunggu ininya terapung dulu ya. Telur cacing terapung itu kan butuh waktu. Ya nggak lama, paling ya 5 menit cukup lah. 3-5 menit ya. Jadi yang sudah tersentrifugasi tadi ya katakanlah ini, sorry mungkin kameranya agak tak arahin. Nah, nanti yang sudah tersentrifugasi ya udah bening, udah ada larutan gula jenuhnya gitu ya. Itu kita tunggu 3-5 menit ya. Buka aja enggak apa-apa. Kita tunggu 3-5 menit sampai terapung semua, ya kan? Sampai terapung semua. Jadi ya sudah, kita diamkan di rak tabung reaksi gini aja ya. Kita diamkan. Nah, kan kita asumsikan tadi udah ini ya, udah terapung telurnya, ya kan? Terus pertanyaannya sekarang bagaimana kita mengambil telur cacing tersebut? Nah, caranya adalah kalau tadi ini sekitar 12-13 mili itu kan enggak penuh. Ya. Nah, sekarang ketika posisi sudah terapung, kita kondisikan penuh. Ya, jadi kita tambahkan aja larutan gula jenuh lagi, ya kan, ke dalam sini. Terserah, bisa kalian pakai pipet atau langsung dituang juga boleh. Jadi, nah kalau penuh kalau bahasa Jawanya peres ya.
oh bahasa Indonesia ini peres itu. Jadi hampir sejajar dengan permukaan. Ya, ini kalau kalian mungkin terlihat, jadi permukaannya kan agak cembung gini ya. Karena penuh ini tadi loh, ya permukaan airnya kan agak cembung gini. Nah, telurnya itu udah di sini, udah mengapung semua di sini. Karena yang kita pakai terakhir adalah larutan gula jenuh yang berat jenisnya lebih berat. Sehingga di dalam ini terjadi perbedaan konsentrasi yang bisa mengapungkan telur cacing. Nah, jadi udah pas di atas ini nih. Kita isi penuh sampai kondisinya larutan ini cembung, ya kan? Terus inilah yang kita ambil. Apakah ngambilnya pakai pipet? Enggak. Ya, jawabannya enggak. Terus gimana caranya kita ambil? Nah, langsung aja kita bisa pakai sentrifus. Apa namanya? Cover glass. Ya, cover glass. Nah, jadi langsung kalian ambil satu cover glass, ya kan? Langsung letakkan perlahan di sini. Nah, ini kan udah cairan yang cembung ini kan udah di atas semua nih telur cacingnya ya. Karena udah kita tambahkan larutan gula jenuh sampai penuh ya. Langsung kita tutup perlahan aja. Perlahan, agak tumbas sedikit biasanya tapi tidak apa-apa. Yang penting nempel, nah kan? Cover glass sudah nempel. Kita tunggu dulu. Ya, kita tunggu kembali lagi. Ya, 2-3 menit cukup lah. 2-3 menit cukup. Nah, ini kalau teknik apung masuk critical point. Cara kalian meletakkan dan mengambil cover glass. Kenapa? Karena sekarang posisi telur cacing ya yang terapung tadi sudah nempel di cover glass kalian. Ya kan? Sudah nempel di cover glass kalian. Jadi kalian mengambilnya juga harus hati-hati. Jangan sampai telurnya ini hilang. Ya. Terus teknik mengambilnya gimana? Nah, ini ya kalian nanti terakhir kan tetap ditaruh objek glass ya sebelum pemeriksaan mikroskopis. Ya, jadi caranya adalah ini kalian siapkan dulu objek glassnya. Boleh taruh meja atau dipegangi juga tidak apa-apa. Nah, ini critical point-nya yang ada nah ini sudah sekitar 2-3 menit udah nempel. Itu ngambilnya harus vertikal. Jangan horizontal ya. Jadi kalian tarik ke atas ya. Teknik ngambilnya seperti ini. Jadi cover glassnya ini kalian pegang, langsung tarik ke atas. Ya. Langsung letakkan di objek. Nah, ini udah ready untuk diperiksa. Lah yang keliru gimana? Yang keliru dan sering terjadi adalah itu kalian ambil secara horizontal. Ya, jadi ini kan diletakkan gini. Udah nempel ya udah terapung. Terus kalian ngambilnya gini, kalian geser ke kanan atau ke kiri gini. Nah, otomatis kan kegeser kan turun lagi telurnya. Jadi yang mestinya sampel tadi positif, malah jadi negatif. Gara-gara keliru di step terakhir ini tadi. Jadi kegeser gini ya, kegeser ke kanan atau ke sini, ke bawah, ke atas. Nah, intinya horizontal lah. Ini yang enggak boleh karena telur cacing bisa saja yang udah nempel ini lepas lagi gitu loh dari cover glass kalian. Yang betul gimana? Langsung tarik ke atas ya. Kita lakukan secara vertikal, langsung pasang. Ya, jadi gini, langsung ke atas gini. Kalau kegeser gini, sini atau sini ya hilang lagi telur cacing yang kalian apungkan tadi dengan gula jenuh. Nah, jadi itu ada tekniknya sebenarnya ya. Ada strateginya supaya nanti hasil yang didapatkan juga valid gitu ya dan tidak bias. Nah, itu jadi yang paling banyak step prosedurnya apung memang ya. Terus sedimentasi, terus ada natif tadi bisa secara langsung. Nah, kapan kita menerapkan teknik-teknik tersebut, Dok, untuk memeriksa sampel feses? Ya, jawabannya ya setiap ada sampel feses datang. Nah, jadi ketiga teknik ini itu tidak berdiri sendiri sebetulnya ya. Karena begini, kita kan dapat sampel feses itu kan nggak tahu nih
di dalam feses itu ada cacing apa aja, ya kan? Kita kan berasumsi ada semua jenis, ya, ada nematoda, ada cestoda, ada trematoda. Nah, telur-telur masing-masing jenis cacing ini ternyata beda-beda. Ada yang bisa diapungkan karena berat jenisnya memang ringan sekali. Ya, ini tipikalnya telur-telur trematoda biasanya. Ada yang enggak gitu loh. Sehingga kadang-kala kita menemukan hasil gini, di natif sama sedimentasi itu negatif, ya. Tapi di teknik apung hasilnya positif. Nah, ini karena ada tipikal telur yang memang beda-beda tergantung spesies cacingnya. Atau kebalikannya, apungnya negatif, tapi di sedimentasi sama natif banyak. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah telur cacing yang ditemukan tadi itu bukan tipikal-tipikal yang berat jenis rendah yang bisa diapungkan dengan gampang gitu ya. Nah, ini ada kekasannya spesifiknya. Sehingga kalau namanya stool atau fecal examination, tiga-tiganya ini harus dirunut, harus kalian lakukan. Itu sudah gampangannya udah SOP ya. Jadi nanti misalkan kalian ada yang tertarik meneliti di parasitologi tapi menggunakan sampel feses, tiga-tiganya ini harus dilakukan. Gitu. Loh, dok, kenapa kok nggak natif aja? Karena saya survei nih, saya trial natif itu udah banyak ininya, telur cacingnya. Ya banyak, tapi itu jenis apa? Karena bisa jadi disedimentasi sama apung, itu kalian nemu jenis yang lain. Nah kan berarti kalau kita skip salah satu prosedur tadi kan kita kehilangan data juga. Nah gitu loh, akhirnya pemeriksaan menjadi hasilnya bias istilahnya ya, atau tidak tepat. Nah itu yang menjadi prinsip kenapa sih kok pemeriksaan feses itu nggak bisa langsung gitu ya, karena ketiga metode ini harus dibaca semuanya. Hasil natif harus dibaca, sedimentasi dibaca, hasil apung dibaca. Ya. Kan kalau kalian misal dari sampel dari klinik, dari rumah sakit hewan kan juga sama. Kita ngecekkan di lab gitu ya untuk uji parasitologis di hewan maupun manusia ya. Kan nggak langsung keluarnya paling ya besoknya atau nggak lusa. Ya tergantung sampelnya sih, tergantung operatornya ngerjain berapa sampel kan gitu. Nah ini juga menjadi apa ya? Menjadi pertimbangan karena begini, kemampuan seseorang operator tadi dalam memeriksa itu akan ada batasnya. Ya, kadangkala kalau dia mampu fokus konsentrasi sehari itu cuman mampu 10 sampel ya sudah 10. Kalau ada sampel 20, 50 ya yang lainnya dikerjakan besok. Karena itu tadi jangan sampai kita periksa dengan kondisi lelah gitu ya. Kebanyakan lihat mikroskop, kadang kan mata udah berkunang-kunang gitu ya. Apalagi udah ngantuk, udah belum sarapan segala macam itu malah mengacaukan hasil. Artinya kurang fokus. Ya. Nah, kalau beberapa ini yang sudah expert gitu ya, yang sudah pro, misalkan kalau di kita unitnya yang di balai veteriner gitu ya, di BB Vet, BB Litvet, itu sehari 50 sampai 70 sampel masih sanggup. Ya. Udah expert loh ya, udah pro. Jadi kalau masih noob, masih beginner ya ini tentunya lebih kurang atau lebih sedikit dari itu kan. Nah, sehingga nggak bisa kita paksakan meriksa 100 sampel harus keluar hari ini ya. Di penelitian pun juga gitu. Kalau target kalian 100 200 sampel kan nggak mungkin kalian kerjakan sehari. Kan pasti kalian akan bagi menjadi beberapa periode berkala. Oh, misalkan seminggu sekali saya ngambil 25 sampel dulu lah. Karena saya khawatir kalau saya paksakan 50 sampel hasilnya bias karena saya sudah capek meriksa lihat mikroskop segala macam. Nah, itu yang menjadi pertimbangan ketika kalian nanti di lapangan meneliti maupun menjadi dokter hewan gitu ya yang bertugas untuk melakukan screening penyakit helminthiasis.
dari sampel feses. Ya. Ini kita sampel feses dulu, nanti sampel yang lain kayak organ ada. Nah, hasilnya nanti kayak gini ya, ada beberapa yang bisa kita interpretasikan. Ya, ankylostoma itu nematoda, ya kan, bookworm. Ini biasanya cenderung di anjing kucing. Banyak. Fasciola ini banyak sekali kita temukan di feses sapi. Ya, entamuba banyak di mana entamuba? Fesesnya babi. Ya, ini mendominasi. Ini kalau setiap praktikum pasti ada, nemu kasus-kasus parasit-parasit yang umum itu tadi. Kapilaria, ini kapilaria kadang banyak, kadang enggak. Tapi ini cenderung yang kapilarianya yang diunggas ya. Karena di mamalia kan juga ada. Nah ini Emeria juga sama. Koksidiosis kan diunggas. Nah ini kadangkala mahasiswa sudah dapat sampel yang bahkan sudah berak darah gitu ya, sudah berdarah, terus diambil, ternyata benar positif ada oogistanya Emeria. Ya. Tapi tidak kita bahas karena ini kan proto ya, kita kan carinya Helmin. Jadi ya tetap untuk data tambahan aja, nggak apa-apa. Nah, selain itu kalian juga harus perhatikan bentukan yang lain yang hampir mirip dengan telur hermin ya. Salah satunya ini Oogista emeria coccidia. Ada juga bakteri, tapi bakteri tentunya lebih kecil. Saya rasa enggak terlalu signifikan mengganggunya gitu ya. Coccidia ini yang menjadi tolak ukur atau perbandingan ketika kita mengidentifikasi telur cacing. Ascaridia gali, ya kan, di burung atau di poultry, di ayam, di bebek, ya itu juga ada. Ascaridia gali, telurnya segini. Nah ini komparasinya kan, yang bulat-bulat kecil itu oogistanya protozoa kan lebih kecil. Ya. Kalau telur cacing bisa 10-20 kali lipatnya dari ukuran oogista. Ya. Nah inilah yang faktanya di lapangan pasti selalu seperti ini. Kita tidak mungkin nemu cuman Ascaris suum aja gitu. Pasti dibarengi ada protozoa, ada telurnya arthropoda, ada cacing yang lain, trichuris mungkin ya, atau mungkin ada protozoa entamuba tadi itu. Kayak gitu akhirnya nanti hasil pemeriksaan mikroskop. Nah ini juga sama heterakis itu di unggas sama kapilaria ya, unggas atau burung. Ini juga ada. Nah, jadi kita tidak nemu cacing dewasa. Kita yang melihat adalah telur dan juga larva infektif, ya kan? Laria. Nah, ini komparasinya. Jadi lebih kecil oogistanya. Oke, baik ya. Jadi saya rasa itu dulu yang bisa disampaikan. Jadi yang paling penting adalah ketika melakukan pemeriksaan mikroskopis ya, ada dua kunci utama dari sampel feses. Yang pertama pastikan ada fesesnya, yang kedua pastikan ada mikroskopnya. Ya kan, kalau ada mikroskopnya nanti kalian mau periksa apa? Sulit nanti. Nah, ini nanti perlahan-lahan kita nanti sambil belajar ya. Karena gini, ujiannya itu sebenarnya kalian harus bisa mendiagnosa. Ya, mendiagnosa sampel feses yang mengandung telur cacing. Ya, jadi gambarannya itu kalian dikasih sampel, terus kemudian diperiksa dengan berbagai prosedur tadi ya, apung, sedimentasi, natif, terus nemunya telur apa. Nah itu nanti yang kita nilai. Jadi ada kompetensi psikomotorik sebenarnya di penyakit parasit ini. Cuman ya ini tadi masalahnya sekarang daring, nanti bentuk ujiannya gimana masih saya komunikasikan dengan PJMK ya. Jadi supaya tidak terlalu mengurangi kompetensi, tapi juga output diagnostiknya dapat gitu loh ya. Nah, jadi untuk hari ini adalah dengan teknik pengambilan dan pemeriksaan sampel feses ya. Minggu depan akan kita lanjutkan ke cara perhitungan telur cacing ya kan, dimana kalau bukunya saya rasa udah terima ya, di buku praktikum itu kan ada perhitungan
namanya TCPGT ya, telur cacing per gram tinja. Nah, itu minggu depan akan kita bahas bagaimana teknik perhitungannya dan tentunya interpretasi hasil ya. Artinya kalau yang masuk derajat infeksinya ringan, sedang atau parah itu yang kayak gimana. Nah, itu. Ya, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan juga boleh terkait materi praktikum atau kuliah tadi juga bolehlah sistodosis untuk hari ini. Dok, apakah boleh saya meriksa feses saya sendiri? Boleh, tidak apa-apa. Kan kalian juga mamalia, ya kan? Jangan-jangan nanti ketemu telur cacingnya ini apa nematoda biasanya ya, ada ascaris, ada apa cacing kremi itu Enterobius vermicularis itu juga sering loh di manusia. Artinya asimptomatis, kita ya sehat-sehat aja, tapi ternyata ada cacingnya. Itu kan kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah periksa, ya kan? Kita udah tidak pernah periksa, tidak pernah minum obat cacing, ya sudah kan berarti ada kemungkinan. Terus makannya juga kita enaknya kalau lalapan juga pakai tangan, ya kan? Soalnya kalau pakai kaki kan susah ya. Jadi makannya pakai tangan. Ya silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Mulai ini ya, mulai kalian kalau browsing-browsing, mulai kalian cari gambar atau syukur-syukur artikel dari jurnal yang ada ini foto mikroskopik telur cacing. Ya, jadi kalian pelajari itu masing-masing tipikal ciri khasnya. Nanti di praktikum juga saya berikan sih, tapi paling enggak kalian sudah ada bekal gitu ya. Karena di parasitologi kemarin kan kita fokus ke cacingnya nih ya, ke telurnya kan enggak. Sedangkan ketika kita praktikum di parasitik ini kita periksa feses yang nemunya telur gitu loh ya. Kalau larva saya rasa hampir sama semua lah ini apa bentukannya. Gitu ya. Nah, larva ini nanti ada tekniknya sendiri gimana kita bisa mengidentifikasi atau membedakan larva tiganya Ankylostoma atau Trichostrongylus atau Haemonchus itu kalau lihat di mikroskop itu juga ini sama semua ya, cuman panjang gilik gitu aja. Tapi bagaimana caranya itu nanti ada tekniknya sendiri, cara mengidentifikasinya. Nah, tapi yang penting sekarang karena yang menurut saya yang paling banyak dan dominan itu telur justru ya, telur cacing. Atau inilah kalau kalian masukkan keyword di Google itu helmin egg atau worm egg atau helmin ova. Ya, keywordnya itu ya, helmin ova. Ya, inilah kalian coba runut satu persatu, misalkan belajar ruminan dulu ya kan. Ruminansia itu ada telur cacing apa aja sih bentuknya kayak gimana. Nah, gitu. Terus nanti beralih ke ini babi ya, ke porsin, ke pig itu ditemukan apa aja. Itu kan juga sering. Terus nanti beralih ke poultry, unggas, burung. Terus nanti beralih ke apa namanya anjing kucing. Nah, gitu ya tekniknya. Jadi mulai sekarang coba pelajari itu browsing-browsing bentukannya yang spesifik apa atau bahkan ini apa namanya size ya ukuran karena kalau kita lihat gambar mikroskop kalau kita dapat dari artikel itu kan ada scale bar namanya lah itu berapa mikron perbesaran berapa itu akan membantu kalian ketika nanti mengidentifikasi sampel feses yang ternyata positif telur cacing ya gitu karena nanti ternyata ada yang mirip banget. Contohnya Ascaridia dengan Heterakis itu telurnya mirip banget loh. Bedanya cuma ukuran aja. Morfologinya mirip. Nah, itu kayak kayak gitu itu yang menjadi kembali lagi ya critical point-nya tadi. Biar kita tidak sampai salah. Oke ya, saya rasa itu ya silakan nanti
Kalau ada pertanyaan ya di luar jam kuliah boleh, silakan nanti chat by WA ke saya juga boleh terkait topik parasitologi hari ini. Nah, ini karena sudah mau setengah 12 ya, Jumat juga, jadi saya rasa kita akhiri saja. Minggu depan seperti biasa ya, kita lakukan kuliah plus lanjut topik praktikumnya ya. Itu tadi pesan saya, silakan kalian mulai browsing-browsing ya, morfologi telur cacing, sehingga nanti ketika pas materinya atau pas praktikumnya atau pas sesi diskusi itu kita lebih enak saya rasa. Oke, selamat belajar semuanya. Semoga tetap sehat gitu ya. Sehat jasmani meskipun rohaninya enggak gitu ya. Karena saya tahu kalian overthinking semua. Jadi saya akhiri saja. Selamat siang semuanya, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.